Hai guys, film ke-6 dari Danur Universe berjudul Ivana 2022. Bagi kalian yang belum nonton sequel sebelumnya, link ada di deskripsi ya, biar makin paham. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Berlatarkan tahun 1943 di masa penjajahan Jepang. Seorang keturunan Belanda bernama Ivana melepaskan beberapa tahanan pribumi. Ternyata alasannya karena sang kekasih bernama Saiful. Usaha ini gagal karena ia ketahuan. Ivana pun diseret untuk berhadapan satu lawan satu dengan sang pemimpin Jepang bernama Matsuya. Saiful datang menyelamatkan sehingga terjadi penembakan. Film pun dimulai. Maju ke tahun 1993, sebuah bus antik membawa Ambar dan adiknya bernama Dika. Terlihat Ambar ini matanya rabun parah. Mereka main tebak jari, tiba-tiba Ambar melihat bocil terjatuh di belakang. Ada siapa-siapa kan di belakang? Bus menurunkan mereka di pinggir sawah depan hutan sehingga mereka harus meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Tujuannya yaitu ke panti jompo Werda Gutijen van Dijk. Terlihat banyak anggota panti yang dijemput sanak familinya untuk menyambut lebaran di rumah masing-masing. Agus yang melihat Ambar dan Dika langsung menyambutnya. Mereka dipersilakan masuk. Kamar yang akan ditempati Ambar dan Dika pun sudah siap. Dika membunyikan piano nada Danur. Cuman lagu itu kan aku tahu. Ia juga melihat foto lama panti yang didirikan tahun 1970-an. Biwati memperkenalkan anggota panti yang masih tinggal di sana. Salah satunya adalah Oma Ani yang langsung mengira Ambar buta. Masih bisa lihat tapi nggak sejelas orang lain. Datanglah Rina yang juga merupakan sukarelawan panti. Bersamaan dengan ini Buwati pamit. Terakhir datanglah Arthur yang merupakan cucu Oma Ida. Ia langsung menyapa Ambar dan beberapa anggota panti lain. Dika bermain lempar frisbee dengan kakek Farid. Sementara di dalam Ambar membantu Agus membuat ketupat. Hal ini dilihatin Rina dengan sinis. Agus juga mengajarkan Ambar cara menggunakan intercom. Dika mengambil kapak namun gak dibolehin kakek Farid. Permainan lempar frisbee dilanjutkan hingga si frisbee masuk ke ruang sebelah. Semuanya masuk karena mau hujan, sementara Dika bersama Farid masih kekeh pengen mengambil frisbee. Ambar yang di dalam pun jadi khawatir sehingga ia menyusul sambil hujan-hujanan. Dika berhasil masuk mengambil frisbee. Diceritakan ruang ini selalu dikunci oleh Biwati. Karena penasaran, mereka pun melakukan penjelajahan kecil-kecilan. Arthur dan Dika langsung menolong Ambar di bawah. Arthur menemukan gramofon antik dan sebuah peti yang gak bisa dibuka. Ambar menemukan sesuatu yang ditutup kain. Setelah dibuka ternyata hanya patung tanpa kepala. Agus datang menyusul. Arthur pun menunjukkan peti temuannya sehingga mereka sepakat membawanya ke atas. Sementara Ambar masih penasaran dengan si patung. Kakek Farid dan Oma Aida nobar, sedangkan Agus mengobati luka Ambar. Arthur dan Dika berhasil membuka peti yang isinya adalah piringan hitam dan beberapa buku antik yang diduga milik orang Belanda. Arthur langsung mencoba piringan hitam temuannya sehingga mereka dansa bareng. Tiba-tiba semuanya gelap gulita sehingga mungkin terjadi pemadaman listrik bergilir. Saat tidur, Dika cerita jika telah menemukan sumur seram di belakang serta lagu yang tadi juga bernuansa horor. Rina masih sibuk masak untuk persiapan lebaran besok. Tiba-tiba disinilah kita tahu jika sebenarnya Agus dan Rina ini berpacaran. Pintu membuka sendiri karena nggak ada apa-apa, mereka pun ke kamar. Intercom berdering di kamar Ambar. Ia langsung bangun untuk ngecek. Anehnya terdengar suara random di dalam sana. Ambar keluar kamar untuk mencari Agus dan Rina. Di dapur pun ia masih mendengar suara random tersebut. Seketika Ambar bisa melihat jelas kejadian masa lalu, yaitu Ivana yang menolong Saiful. Datanglah beberapa pribumi lain. Flashback berakhir seiring datangnya Dika. Mereka pun lanjut tidur sementara piringan hitam nyala sendiri.
Pintu juga membuka sendiri termasuk pintu kamarnya Nenek Ani. Ia terbangun karena interkom nyala. Nenek Ani pun keluar melewati lorong menuju ruang utama, sehingga ia mendengar suara piringan hitam dan mematikannya. Tiba-tiba sekali lagi Nenek Ani mematikannya. Ada sosok lewat mengakibatkan beberapa piring jatuh. Nenek Ani pun membereskannya, namun ada sosok berdiri di hadapannya sehingga Nenek Ani kabur bersembunyi di kamar mandi. Tentu saja sosok itu menyusul dan mengakhiri sang nenek. Paginya Rina gopo karena sayurnya basi akibat lupa dipanasin. Kebetulan Ambar dan Dika juga baru bangun. Ambar cerita jika semalam interkom berbunyi, padahal nggak ada yang manggil. Di sisi lain, kakek Farid menemukan patung tanpa kepala yang kemarin. Agus dan Arthur pun saling menuduh siapa di antara mereka yang membawa patung tersebut ke dalam rumah. Ambar yang sedang mengamati diberitahu kakek Farid jika buku yang ia temukan adalah buku harian orang Belanda yang pernah tinggal di rumah ini. Namun keluarganya mengalami kejadian tragis. Disinilah Ambar cerita jika setelah matanya dioperasi, ia bisa merasakan hal-hal gaib, termasuk keberadaan arwah orang Belanda yang dimaksud. Arthur memfoto Oma Ida. Semuanya berkumpul untuk merayakan lebaran dengan foto bareng. Masalah lainnya, Nenek Ani nggak ada di tempat. Rina pun langsung menyusul ke kamarnya, tentu saja kosong. Ia langsung mengabarkan hal ini ke anggota panti lainnya sehingga pencarian bersama dilakukan. Ambar yang mencari sendiri menginjak air bercampur darah dari kamar mandi. Ia membukanya, disinilah ketahuan kondisi Nenek Ani sesungguhnya. Akibat hal ini, Ambar terlihat sangat syok. Bahkan Dika juga merasakan hal yang sama. Hujan kembali turun membangunkan Ambar. Terjadi keributan antara Arthur dengan Agus karena Arthur ingin pergi menyelamatkan diri dari panti, namun gak dibolehin. Solusinya, Agus sudah memanggil polisi. Kakek Farid juga menyarankan agar mereka tetap bersama. Kalau pembunuhnya masih ada di sini gimana? Arthur yang menenangkan diri melihat patung tanpa kepala hilang dari tempatnya. Ia melaporkan hal ini kepada yang lain. Setelah dicek ternyata masih ada. Ambar pun membela Arthur karena ia juga menyaksikan hal di luar nalar. Hal ini langsung disanggah Rina yang juga nggak percaya. Polisi bernama Yudi datang. Ia memberi sedikit sambutan sebelum akhirnya ditunjukkan kondisi yang sebenarnya. Pak Yudi langsung kembali ke mobil untuk menelpon bantuan. Tentu saja nggak ada respon. Mau menyalakan udut, Pak Yudi melihat seseorang di belakang. Ia langsung ngecek, tentu saja kosong. Kakek Farid meneruskan menerjemahkan buku harian temuannya yang menceritakan jika si orang Belanda dekat dengan pemimpin tentara Jepang bernama Matsuya. Pak Yudi masuk lagi untuk minjam telepon yang tentu saja mati. Dika melaporkan jika tiba-tiba patungnya berdiri. Seketika lampu mati. Pak Yudi dan Agus pun berinisiatif ngecek pusat listrik. Sementara Dika dan Ambar memastikan patungnya yang saat ini sudah kembali duduk. Tiba-tiba gramofon berbunyi sendiri. Ambar yang mendekat untuk mendengarkan lebih jelas. Seketika ia mendapat penglihatan untuk kedua kalinya. Dika yang nggak tahu apa-apa pun cuma bisa ngikut. Begitupun dengan warga panti yang lainnya. Ambar menyaksikan kelanjutan kisah Ivana yang diseret warga pribumi. Bahkan suara kejadian ini terekam dalam interkom. Ivana disiksa warga pribumi sebagai rasa balas dendam akibat penjajahan bangsanya. Datanglah tentara Jepang pimpinan Matsuya. Matsuya sendiri yang bertindak, namun Ivana tetap melawan. Ivana bersumpah akan membuat hidup warga tidak tenang sebelum akhirnya dimatoikan. Tinggallah Saiful seorang diri. Ia menggendong jenazah Ivana keluar. Kepala Ivana juga dibuang di sumur, sementara Saiful menuju pavilion. Agus dan Pak Yudi yang ada di sana pun mengikuti mereka. Dipimpin Ambar, Arthur dan Pak Yudi masuk ke ruang bawah tanah. Disinilah mayat Ivana didudukkan, kemudian Saiful menyalakan gramofonnya. Ia langsung melumuri jenazah Ivana dengan semen untuk dijadikan patung. Dokumen-dokumen tentang Ivana juga disimpan dalam peti, kemudian Saiful pergi. Ambar pun ngikut untuk menyaksikan pertempuran pamungkas Saiful dengan tentara Jepang. Kursi jatuh sendiri, Pak Yudi ngecek, tiba-tiba
Tanpa pikir panjang, Agus bertindak. Semuanya pergi menyelamatkan diri. Seperti biasa, Agus kepleset sehingga ia menjadi korban selanjutnya. Semuanya keluar, ruang bawah tanah ditutup. Pak Yudi mempersilahkan semuanya masuk ke mobilnya. Tentu saja nggak bisa nyala. Sirine nyala sendiri, kemudian mati berganti suara Ivana. Tak lama, Ivana tanpa kepala datang dari belakang. Oma Ida pun ditarik olehnya. Mengetahui hal ini, Arthur bertindak nekat sehingga keduanya menjadi korban selanjutnya. Ivana pergi, tetap saja mobil nggak bisa nyala. Mereka pun memutuskan kembali ke dalam menemui patung Ivana. Ambar yang melihat tentara Jepang membuang kepala Ivana di sumur langsung menghampiri sumur yang dimaksud. Pak Yudi mengambil kapak untuk menghancurkan patung Ivana. Mereka mengguyurnya dengan alkohol kemudian membuangnya ke sumur untuk dibakar. Namun koreknya ketinggalan di mobil. Semuanya sibuk sendiri. Ivana pun datang mencekik Ambar dan Dika. Rina segera bertindak namun menyebabkan keduanya masuk sumur. Ambar sadar duluan menemukan kepala Ivana. Tak lama tubuh Ivana berdiri. Kebetulan juga Ambar menemukan kapak. Korek dikirimkan, bersusah payah Ambar mengambilnya. Korek sudah dinyalakan, namun Ivana melakukan serangan pamungkas. Disinilah Dika mengambil alih membakar patung Ivana. Ivana semakin ngamuk dengan Ambar. Beruntung semuanya selesai dengan Ambar yang sudah bangun dari pingsannya. Ia pun pelukan dengan Dika. Di ending, keluarga Agus datang dan mayat Nenek Ani sudah dievakuasi. 1 minggu kemudian panti jompo pindah. Ambar yang beres-beres menemukan foto Ivana bersama Dimas dan Elizabeth. Dika dan Rina datang menjemput. Semua barang diberesin dan Ambar segera pergi. Seketika gramofon berbunyi sendiri dan film pun berakhir. Ending yang menggantung. Berdasarkan persepsi saya sih, mungkin di masa depan bakal rilis film Ivana 2 untuk menjawab hal ini. Oke, film ini mendapat 6,4 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 7,0. Sampai di sini rangkum film Ivana 2022 dan see you next video.